Sampai TV. Dan hari ini adalah salah satu puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama kembali dan kita ada di program ini. Itu semuanya karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Sebentar kita akan memulai program ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita awali program ini dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu buat hari ini. Kami ada itu semuanya karena Engkau ya Tuhan. Sebentar kami mau menyembah Tuhan, mau merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu menjadi rema tersendiri di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap menyembah dan memuji Tuhan serta merenungkan firman Tuhan. Kau sertai program ini awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebentar kita akan mengikuti video lagu penyembahan. Kita menyembah bersama-sama dan biarlah hati kita terus melekat di dalam Kristus Yesus. Kita saksikan bersama-sama beberapa pujian ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Selalu punya cara untuk
dalam caramu. Haleluya. Sebab tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Kau yang selalu memulihkan, Kau yang sanggup menyembuhkan, Yesus yang ajaib, Yesus Tuhan pengharapan kami, Yesuslah pertolongan, Yesuslah jawaban di hidup kami. Haleluya. Kami mau berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Yesus, pertolongan-Mu yang sempurna selalu membuatku terpesona. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya
Tetap waspadai, titik lengah penularan virus COVID-19. Pas makan beimbai lawan keluarga dan kekawanan. Satu kendaraan beimbai atau kendaraan umum. Berkumpul lawan keluarga dan kekawanan. Rapat bersama. Pas lagi di antrian. Pas begawi dalam tim. Berfoto bersama. Pas di pusat perbelanjaan kayak di pasar, supermarket, minimarket, dan lain-lain. Hajatan atau saruan atau resepsi. Pas dalam komunitas. Pas di rumah ibadah. Jangan kada ingat, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu basuh tangan, pakai sabun. Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana. Penderitaan yang telah kami rasakan, rasa sakit yang terus-menerus datang. Saat kami mulai lelah dengan keadaan, namun tak ada satupun uluran tangan. Mengapa perkebunan sawit yang menjadi korban, sedangkan sawit yang memberikan kesejahteraan? Di manakah kalian sekarang ini? Apakah kalian mendengar suara-suara kami? Rintihan yang menyedihkan ini. Mungkinkah suara kami terlalu pelan? Kami telah lelah dengan semua ini. Mulut ini tidak dapat lagi berucap. Mana perlindungan yang kalian berikan? Telah puaskah mendapatkan hasil dari kami? Telah puaskah kalian memanfaatkan kami? Kami tak lagi dianggap. Kami hanya sebatang pohon yang hanya mampu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan. Aku adalah paru-paru dunia. Aku adalah hamparan ibu pertiwi yang subur. Aku adalah rantai yang kuat di antara manusia dan lingkungan. Aku adalah hamparan bangsa untuk menuju kehidupan yang sejahtera. Maka akulah penjaga itu semua. Siapakah aku? Aku adalah kebun sawit. Aku adalah kebun sawit yang terhampar menghijau menyelimuti ibu pertiwi yang sedang bermimpi menjadi pelindung bumi dari kerusakan membakar hutan dan lahan.
Kembali lagi dengan saya Pastor Amos. Kita sudah menyembah, memuji Tuhan dengan beberapa lagu, 2 lagu yang sangat memberkati. Dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, tetap di Mimbar Kristen di Sampai TV. Mari kita satukan hati kembali, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan tersendiri bagi setiap kami yang mendengarkan. Bukan hanya mendengar, tetapi biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman-Mu malam hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Agustus identik dengan bulan kemerdekaan. Dan tema saya malam hari ini adalah merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, kalau kita lihat, merdeka itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah bebas. Ya, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Itu adalah merdeka, yaitu kita dapat kebebasan, tidak dijajah lagi. Untuk merdeka diperlukan usaha. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Indonesia waktu masih dijajah oleh Belanda 350 tahun lamanya, itu sangat menderita. Waktu saya kecil banyak sekali cerita dari nenek kakek saya. Dia bilang dulu mau makan nasi saja susah, ya, mau makan nasi itu pun susah. Padahal disuruh nanam padi, nanam beras ya, nanam padi, tetapi tidak bisa menikmati. Disuruh tanam kopi, disuruh tanam cengkeh, disuruh tanam macam-macam, tetapi tidak bisa menikmati. Itu dalam hidup di dalam penjajahan. Kebebasannya direbut oleh penjajah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kemerdekaan di dalam kekristenan? Di Yohanes 8 ayat yang ke-36 dikatakan, jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jika putra itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, mengapa Bapak Yahweh mengambil rupa manusia? Ini salah satu pertanyaan yang muncul. Mengapa sih Bapak Yahweh turun ke dunia itu kok mengambil rupa manusia? Karena manusia itu hanya bisa ditebus oleh manusia, tentunya manusia yang tidak berdosa. Zaman dulu perjanjian lama, ketika orang berdosa, ketika orang melakukan dosa, mereka harus membawa korban kepada imam. Dan imam itu sebelum korban itu dikorbankan, dicek dulu apakah ini layak, apakah korban ini cacat atau tidak, sempurna. Ketika sudah dicek oleh imam, maka orang yang berdosa itu tumpang tangan atas hewan itu. Ada kambing, ada domba, ada lembu, macam-macam. Dan ketika dia tumpang tangan, artinya ada pertukaran. Ya, ada pertukaran. Dosa dari orang yang membawa korban itu ditransferkan kepada hewan itu. Dan hewan itu dipotong. Kemudian dikorbankan. Dan orang itu bebas dari dosa 1 tahun.
hewan hanya bisa menebus 1 tahun. Maka dari itu Bapa Yahweh turun ke dalam dunia, dia mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi, manusia tidak bisa ditebus dengan di luar manusia. Manusia harus ditebus dengan manusia, tentunya manusia yang tidak berdosa. Yesus datang, dia adalah 100% manusia, 100% Tuhan, dan dia tidak berdosa. Kalau saya, ya berdosa, gak bisa menebus saudara. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dimerdekakan putra saat menjadi manusia? Apa sih yang dimerdekakan putra itu ketika dia menjadi manusia? Ketika dia turun dari surga, meninggalkan takhta kudusnya, menjadi sama seperti kita, mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Yang pertama, kita dimerdekakan dari status yang tidak jelas. Wow, merdeka dari status yang tidak jelas. Yohanes 8 ayat yang ke-34 dikatakan, Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Dan hamba tidak untuk selamanya tinggal di dalam rumah. Oke? Hamba tidak untuk selamanya tinggal di dalam rumah. Tetapi putra tetap tinggal di dalam rumah selamanya. Saya mau katakan, status kita ketika kita berbuat dosa, status kita adalah hamba dosa. Bapak Ibu, oleh pelanggaran satu orang, semua orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Saudara dan saya perlu penyelamat, ya. Oke, saudara dan saya adalah orang berdosa. Maka dari itu kita perlu penyelamat. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Ya, ayat ini dikatakan di ayat tadi dikatakan bahwa putra tetap tinggal. Ya, putra itu tetap tinggal di dalam rumah. Hamba itu tidak bisa tinggal. Maka dari itu Yesus datang, dia menjadi manusia, berkorban untuk kita, menjelaskan status kita, ya, memerdekakan status kita. Dulu kita adalah hamba dosa yang dijajah oleh iblis, yang dijajah oleh dosa, yang terikat oleh dosa, oleh pelanggaran satu orang. Tetapi oleh kematian satu orang, saudara dan saya menjadi orang benar. Statusnya adalah orang benar. Bukan hanya dibenarkan oleh kematian Kristus, tetapi saudara dan saya dijadikan anak. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, namun semua orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Sekali lagi, dalam Indonesia Modern Bible dikatakan, namun semua orang yang menerima dia, yang menerima Kristus, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan saudara dan saya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Elohim yang dikasihi. Bukan karena perbuatan baikmu,
bukan karena engkau sering ke gereja, bukan karena engkau sering berdoa, tetapi hanya karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Saya mau tekankan lagi, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau rajin ke gereja, mungkin ya, setiap hari ke gereja. Dalam seminggu itu, minggu ibadah 1, 2, 3 ikut, bahkan ibadah sekolah minggu pun datang. Doa setiap waktu, bukan itu. Yesus mati waktu kita masih berdosa. Supaya apa? Supaya kita menjadi anaknya. Orang yang percaya adalah anak. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga dia disebut anak-anak Elohim. Sekali lagi saya mau membacakan bagi Bapak Ibu semuanya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang telah dianugerahkan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Anak itu akan tinggal di dalam rumah. Ya. Anak akan tinggal di dalam rumah. Kalau bukan anak, ya bisa tinggalnya di luar rumah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh kematiannya, diselamatkan oleh karena kematiannya, sehingga status kita jelas saat ini, orang yang dibenarkan, dan saudara dan saya adalah anak Elohim. Seorang anak itu berhak untuk menerima warisan. Seorang anak itu berhak untuk menerima proteksi dari orang tua. Saudara, saya punya anak. Saya punya anak saya 3. Yang pertama sudah kelas 4, yang kedua kelas 1, dan yang terakhir ini baru 2 tahun usianya. Ketika saya di rumah sedang asik makan, tiba-tiba si kecil ini lari. Si kecil lari keluar rumah ke tengah jalan. Saudara, saya sebagai bapak, saya bertanggung jawab atas anak saya. Ketika saya tahu bahwa dia lari keluar, saya tinggalkan makan, saya lari menghampiri dia dan menggendong dia. Bayangkan saudara, itu bapak yang di dunia yang penuh dengan kekurangan. Ketika lihat anaknya ada dalam situasi bahaya, seorang bapak naluri seorang orang tua, dia pasti akan memberikan perlindungan kepada anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia terlebih sempurna bagi kita. Dia proteksi kita, kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat ini mungkin sedang mengalami sesuatu yang kurang baik. Bukan karena Tuhan tidak sayang kamu. Bukan karena Tuhan tidak cinta kamu. Bukan Tuhan meninggalkanmu. Tidak. Sakit penyakit itu biasanya munculnya dari diri kita sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ketika engkau naikkan syukur, ada hadirat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Ingat, anak berhak terima warisan dari Bapa.
Kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi di poin kedua, tetap stay di Sampai TV di Mimbar Kristen. Tuhan Yesus berkati. Ucapkan selamat malam, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Halo Sobat Kom, udah tahu kan kali ini kita bahas apa? Apa ayo? Ya benar, kita akan bahas tentang TV digital. Duduk yang manis, sikap sempurna, perhatikan seksama, dan selamat datang di Kominfopedia. Apa itu TV digital? Jadi, sebetulnya yang digital itu bukan TV-nya, tapi penyiarannya. Membahas soal penyiaran, berarti kita akan bahas soal sumber siaran, frekuensi siaran, alat transmisi, dan perangkat penerima. Jadi, penyiarannya menggunakan teknologi digital. Kalau TV-nya sih sama aja. Yang tadinya sinyal televisi dipancarkan secara analog, sekarang sinyal televisi dipancarkan secara digital. Apa keunggulannya? Penyiaran digital memungkinkan untuk meningkatkan kualitas gambar dan suara siaran. Penyiaran digital juga memungkinkan gambar menggunakan rasio 16:9. Jadi kalau Sobat Kom pakai TV layar lebar, nggak gepeng lagi gambarnya. Kalau ada petir pun gambarnya tetap oke. Penggunaan teknologi penyiaran digital memungkinkan penghematan spektrum frekuensi radio karena pita frekuensi yang digunakan untuk penyiaran digital jauh lebih sedikit. Kalau misalnya penyiaran analog menggunakan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi, teknologi digital dengan teknik multiplex dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal sekaligus untuk program yang berbeda dengan lebar pita yang sama. Jadi gini nih, kalau program atau siaran diibaratkan orang, lebar pita frekuensi radio diibaratkan jalan, dan kendaraan itu kanal, maka penyiaran analog adalah orang yang bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Misalnya ada 10 orang dari Tanah Abang mau ke Harmoni, dan tiap orang naik mobil pribadi. Jalannya jadi padat kan? Nah, kalau dengan teknologi digital, 10 orang tadi pergi naik angkot yang sama. Jadi jalannya nggak padat dan bisa dilalui banyak angkot, juga banyak orang. Maka dari itu, penyiaran dengan teknologi digital membuat spektrum radio lebih efisien, layanan interaktif, gambar dan suara jauh lebih jernih dibanding TV analog. Jadi, nggak ada semutnya. Terus lebih banyak program dan variasi konten acara. Sobat Kom pasti bertanya, gimana ya bisa dapat siaran TV digital? Ya nggak? Nggak nanya, Mas. Ya, kalau nggak nanya, nanya aja deh. Gini, siaran dengan format digital dipancarkan dari perangkat yang bisa membawa sinyal digital, baik berupa kabel, satelit, atau stasiun transmisi. Kemudian diterima di TV-TV flat zaman sekarang yang udah bisa nerima siaran digital. Terus kita tonton deh siarannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kalian yang hanya punya TV analog? TV tabung itu loh. Atau walaupun sama-sama flat, nggak semua TV bisa nerima siaran digital loh. Tapi tenang, saya punya solusinya. Solusinya adalah pakai set-top box Sobat Kom. Fungsi dari set-top box yaitu mengolah sinyal digital yang diterima menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog. Kalian tahu nggak? TVRI siarannya udah digital loh Sobat Kom. Lantaran stasiun pemancar dan transmisinya telah dibantu pembangunannya oleh pemerintah melalui proyek ITTS atau Improvement on Television Transmitting Station. Oh ya Sobat Kom, perlu tahu juga, mulai awal tahun 2012, Indonesia melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2012 mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial DVB-T2 atau Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation yang merupakan pengembangan dari standar digital DVB-T yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007. Jadi, sistem penyiaran televisi digital bukan hanya mampu menyalurkan data gambar dan suara, tetapi juga memiliki kemampuan multifungsi dan multimedia seperti layanan interaktif dan bahkan informasi peringatan dini bencana. Udah tahu kan bedanya siaran TV analog dan digital? Juga manfaatnya? Semoga Sobat Kom tercerahkan. Jangan lupa tekan tombol lonceng biar ada pemberitahuan kalau ada video mencerahkan lainnya. Woi, udah dong. Cerdas di era digital. Di tengah pandemi COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Berdoa? Ya.
Bekerja? Ya. Apakah sudah cukup dengan berdoa dan bekerja? Tidak cukup. Harus ada kata bersatu. Bekerja, berdoa, dan bersatu. Bersatu sering ditinggalkan dalam menggapai keberhasilan. Padahal bersatu adalah unsur yang paling menentukan untuk mencapai kemenangan. Siapa pemersatunya? Lembaga penyiaran, televisi, dan radio. Pada tahun 1933, ada radio milik Bumi Putra di Solo yang menyiarkan persatuan melawan penjajah. Sekarang, pada tahun 2020, lembaga penyiaran bersatu melawan pandemi. Terima kasih buat televisi dan radio yang telah membuat iklan layanan masyarakat yang mengajak masyarakat untuk tetap di rumah dan membuat jarak fisik atau physical distancing untuk mereka yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah mengajak masyarakat untuk bersatu melawan corona. Mari kita rayakan Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ini dengan khidmat, dengan membayangkan memori masa silam tentang persatuan. Persatuan berhasil mengalahkan penjajahan. Maka kami yakin, dengan seyakin-yakinnya, dengan bersatu, kita dapat melawan corona. Mari kita bersatu. Ucapkan selamat malam, Bapak terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Sampai TV, kita tadi sudah membahas satu poin. Apa sih yang dimerdekakan putra saat menjadi manusia? Yang pertama adalah Yesus itu memerdekakan kita dari status kita yang enggak jelas. Status kita dulu adalah kurang jelas, yaitu hamba dosa. Kemudian diperjelas menjadi orang yang dibenarkan dan menjadi anak. Yang kedua, apa yang dimerdekakan putra saat menjadi manusia? Yang kedua adalah merdeka dari kebiasaan yang tidak jelas. Merdeka dari kebiasaan yang tidak jelas. Roma 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab jika karena kesalahan satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim yang akan memerintah ke dalam hidup melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya akan membacakan buat Bapak Ibu yang di rumah yang menonton siaran ini. Saya membaca dalam versi Indonesia Modern Bible, IMB. Dikatakan, sebab jika karena kesalahan satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu. Ya, kesalahan satu orang, maut berkuasa melalui orang itu. Betapa lebih lagi mereka yang menerima anugerah dan karunia kebenaran yang berlimpah dari Elohim akan memerintah ke dalam kehidupan melalui satu orang, yaitu Yesus Kristus. Satu orang berdosa, kita menjadi berdosa. Kebiasaan kita dulu adalah dibelenggu oleh dosa. Roma 6 ayat yang ke-6, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan dengannya supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Bapak Ibu, apa sih perbedaan budak, seorang budak dan seorang anak? Kalau kita lihat gambar ini, apa sih perbedaannya? Nah, kita kan anak, tadi kan sudah dimerdekakan dari status yang tidak jelas menjadi orang dibenarkan dan menjadi anak. Perbedaannya hanya satu, kalau menurut saya, satu aja ya. Kalau budak itu dibelenggu, budak itu tidak berkuasa atas tubuhnya.
dia tidak merdeka. Dia dibelenggu, dia tidak kebebasannya dirampas oleh tuannya, dan budak itu tidak ada di dalam rumah. Saudara, saya dan saudara adalah anak. Suatu saat, sewaktu-waktu kita bisa ngobrol sama orang tua kita. Kita bisa menikmati apa yang orang tua kita punyai. Jadi Yesus datang, dia memerdekakan kita dari kebiasaan yang tidak jelas. Dosa, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita dimerdekakan dari itu. Dari belenggu dosa yang membelenggu kita, Yesus mati, belenggu dosanya itu dipatahkan, dan setiap kita menjadi orang yang terlepas, merdeka dari dosa. Ada satu ilustrasi tentang gajah. Ada seorang yang menangkap gajah. Bagaimana proses gajah itu menjadi jinak? Waktu dia tangkap gajah itu di hutan, waktu gajah itu masih kecil, gajah itu akan dirantai kakinya di tiang. Kemudian rantainya itu diikat di tiang. Dan gajah kecil ini karena dirantai kakinya, ketika dia ingin lari, dia tidak bisa. Dia tidak bisa lari karena rantainya ini yang membelenggu dia. Ketika dia ingin berontak, dia pasti kembali karena nggak kuat. Karena ada rantai, karena ada tiang yang kokoh yang mengikat rantai itu, sehingga gajah ini tidak berdaya. Gajah ini terus bertumbuh menjadi gajah yang besar, menjadi gajah yang kuat. Tetapi mindsetnya, pikirannya, dia berpikir bahwa aku nggak kuat, aku nggak bisa, karena kakiku dirantai. Padahal, Bapak Ibu, tiangnya itu sama. Tiang yang dipakai dulu waktu gajah itu masih kecil, sampai gajah itu dewasa, tiangnya tetap sama. Kalau gajah itu mindsetnya dirubah, pikirannya dirubah, pasti gajah itu akan bisa. Bapak Ibu, gajah ini memang daya ingatnya tinggi. Dia terus ingat, oh aku nggak bisa karena ada tiang yang kuat, ada rantai yang membelenggu. Aku nggak bisa lepas dari ini. Jangan seperti itu, seperti gajah. Kita harus mengenakan pikiran Kristus. Bapak, Ibu, dan saya adalah orang yang dibenarkan. Itu kenyataannya. Ketika kita dibenarkan, kita harus, pola pikir kita harus dirubah. Oh, aku memang dulu hamba dosa, sering melakukan sesuatu yang berbau dosa, sering melakukan pelanggaran. Tetapi aku percaya oleh karena kematian Kristus, kebiasaanku itu dimerdekakan. Aku menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang dibenarkan. Dan predikat saudara dan saya saat ini adalah orang yang dibenarkan, ya. Orang yang dibenarkan, dilepaskan dari dosa. Terus kalau kita sudah dilepaskan dari dosa, wah kita bebas dong berbuat dosa. No, tidak. Orang yang sudah dibebaskan dari dosa oleh kematian Kristus, dia akan berbuat sesuatu yang baik. Dia akan menjauhi dosa itu, bukan mendekat kepada dosa, tetapi dia akan menjauhi dari dosa itu. Karena tahu pengorbanan Kristus itu yang dahsyat. Tanpa pengorbanan Kristus, saudara dan saya masih tetap terbelenggu oleh dosa. Karena pengorbanan Kristus akhirnya belenggu dosa kita
dipatahkan, kebiasaan-kebiasaan yang kurang jelas itu dipertegas. Yang ketiga, apa yang dimerdekakan Kristus ketika dia turun menjadi manusia? Kita dimerdekakan dari tujuan yang kurang jelas. Yohanes 8 ayat yang ke-23, dia berkata, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Ini kata Yesus, kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ya, sekali lagi, dia berkata kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu berasal dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tuhan itu berasal dari surga. Dan setiap kita anak-anaknya tujuannya ya ke sana, ke tempat Tuhan. Jadi tujuan saudara dan saya jelas ketika Tuhan sudah mengangkatmu menjadi anak, Tuhan sudah melepaskan belenggu dosa dari kehidupanmu, tujuanmu jelas. Ketika engkau mati di dalam Kristus, engkau akan bersama Bapa di surga. Tuhan katakan di rumahku banyak tempat tinggal. Yohanes katakan di rumahku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan bagimu. Ya, bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan cemas, jangan khawatir. Tujuan kita ketika kita percaya kepada Kristus jelas, yaitu surga. Dimerdekakan dari tujuan yang kurang jelas menjadi sangat jelas, yaitu surga bagian kita. Bagian kita adalah percaya. Bagian Tuhan melakukan perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Percaya. Saudara dan saya anak, kemudian dimerdekakan dari belenggu dosa, dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak jelas. Kemudian saudara dan saya juga akan dimerdekakan dari tujuan yang tidak jelas. Tujuan kita di dalam dunia ini adalah sementara. Orang Jawa katakan, ning donya iki mung mampir ngombe. Di dunia ini hanya sementara, tempat kita bukan di sini. Dunia penuh dengan kekhawatiran, dunia penuh dengan kekacauan. Tempat kita adalah surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saat ini sadari kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Ayo kita melakukan sesuatu yang baik. Jadi hasil dari anugerah itu adalah kita harus melakukan sesuatu yang baik, terus melakukan yang baik hanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan-Nya. Dan malam hari ini terus kita bersama-sama kita berdoa. Malam hari ini terus kita satukan hati buat firman ini. Biarlah firman ini menjadi rema di dalam kehidupan setiap kita dan menjadi bagian tersendiri. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pewarta firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya melalui firman ini kami dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih, biarlah setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hatiku percaya, tetap percaya kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup memulihkan setiap kita. Malam hari ini, Bapak Ibu yang sedang sakit, apapun sakitmu, ayo angkat tanganmu, saya akan berdoa dari tempat ini. Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan apapun, angkat tanganmu, saya akan berdoa dari tempat ini malam hari ini. Mari kita satukan hati sebelum kita tutup program Mimbar Kristen ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Bapa Yahweh yang kami sembah, malam hari ini hamba berdoa buat pemirsa, Bapak Ibu yang hari-hari ini mungkin dalam kondisi yang kurang baik kesehatannya. Ada yang terpapar virus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu. Saat ini ada kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Sakit apapun yang ada di dalam tubuhmu, di dalam nama Yesus, Engkau sehat, Engkau dipulihkan, menjadi kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami terima dengan iman, kami sehat, kami dipulihkan. Berdoa juga buat pemirsa yang saat ini sedang bergumul tentang ekonomi, tentang pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya ekonomi kami dipulihkan Tuhan. Pekerjaan yang terbaik sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan, terus diberkati Tuhan, dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami tutup program Mimbar Kristen di Sampit TV ini. Biarlah berkat Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya menjemput kita. Berkat di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya menghimbau Bapak Ibu untuk bisa tetap mematuhi prokes, pakai masker kalau keluar dari rumah. Dari rumah harus pakai masker. Dan tetap jaga kesehatan, minum vitamin. Yang jelas adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetap stay di Sampit TV setiap hari Sabtu jam 7 malam di Mimbar Agama Kristen. Yesus Hamasiah bless you. Yakin hidup, sukses.